Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat pagi anak-anak Ustadz. Hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah materi tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Baik anak-anak Ustadz, yang ada bukunya bisa dibuka ataupun bisa melihat pada video berikut ini. Sebelum kita mulai, kita awali dulu sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar pada halaman 99. Di sini ada algoritma sebagai dasar pemrograman. Nah, apa itu algoritma sebagai dasar pemrograman? Pertama, kita baca dulu ya. Kamu telah mempelajari tentang perkembangan komputer dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Perangkat keras komputer tidak dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program, ya. Seperti yang kita gunakan komputer, apabila dia tidak ada programnya ya atau perangkat lunaknya, maka tidak bisa digunakan, ya. Layaknya seperti komputer atau laptop yang rusak, ya, yang tidak ada programnya sehingga tidak bisa kita gunakan. Nah, berikutnya adalah oleh karena itu peran pemrograman sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan pemrograman? Nah, di sini anak-anak Ustadz bisa dilihat ya. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Ya, programmer atau pemrograman adalah orang yang melakukan pemrograman. Contohnya seperti programmer, ya, itu adalah orang, ya, yang bisa melakukan sebuah pemrograman, ya. Nah, berikutnya adalah di sini ada algoritma. Dalam pemrograman dikenal istilah algoritma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Tahukah kamu bahwa algoritma pun dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tidak hanya pada program komputer saja ya yang kita ketahui yang menggunakan algoritma, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan algoritma. Seperti apakah itu, ya? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita pun menggunakan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini anak-anak bisa lihat ya, contohnya ya adalah langkah-langkah untuk membuat origami bunga dari kertas berwarna, ya. Nah, di sini contohnya adalah langkah-langkah. Seperti halnya kita ingin membuat suatu rangkaian-rangkaian ataupun kertas dalam bentuk origami ya. Kita ingin membuat kupu-kupu, kita ingin membuat pesawat, kita ingin membuat segala keterampilan menggunakan kertas origami, ya. Nah, itu pastinya ada langkah-langkahnya ya. Nah, itu. Yang berikutnya adalah resep untuk membuat kue bolu, ya. Pasti itu ada langkah-langkahnya untuk membuat resep kue bolu. Contohnya, misalkan kita menyediakan bahannya, menyediakan gulanya ya supaya manis, atau
menyediakan tepungnya ya, diadon, terus dipanggang ataupun di oven sehingga menjadi sebuah kue bolu. Nah, itu merupakan salah satu algoritma juga ya, ada langkah-langkahnya juga bagi kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika ya, seperti menghitung, penjumlahan ya, itu ada caranya, ada langkah-langkahnya, atau dalam mengurang ya, atau membagi. Nah, di situ tentu anak-anak Ustadz pernah belajar tentang matematika. Nah, di situ tentu ada langkah-langkahnya untuk menjawab ya. Nah, itu juga merupakan salah satu algoritma. Nah, berikutnya atau langkah-langkah menggosok gigi. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak Ustadz ya. Nah, ketika kamu menggosok gigi, kamu perlu mengikuti urutan langkah-langkahnya. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan tepat agar gigimu bersih. Bayangkan jika kamu menggosok gigimu sebelum mengoleskan pasta gigi pada sikat gigi, apakah gigimu menjadi bersih? Bagaimana jika kamu tidak berkumur setelah menggosok gigi? Nah, perhatikan algoritma menggosok gigi berikut. Nah, di sini ya anak-anak ya, bisa kita melihat gambarnya, contoh algoritmanya dalam menggosok gigi. Nah, tentu langkah-langkah awalnya atau algoritmanya adalah yang pertama kita oleskan pasta gigi ke sikat gigi ya. Apa jadinya kalau tidak menggunakan pasta gigi ya, tentu tidak bersih. Dan langkah yang berikutnya adalah nih tanda panahnya menunjukkan langkah berikutnya. Nah, sikat seluruh permukaan gigi ya. Sikat sampai bersih. Setelah kita sudah melakukan sikat gigi, sikat di bagian gigi kita. Lalu kalau sudah selesai, sekira sudah selesai ya, selanjutnya adalah berkumur dengan air. Nah, kita kumur dengan air ya, supaya pasta gigi tadi yang sudah disikatkan ke gigi kita agar bersih ya. Nah, berikutnya kalau sudah selesai berkumur dengan air, baru bersihkan sikat gigi ya. Tidak mungkin kalau kita sudah melakukan suatu pekerjaan dalam sikat gigi, tidak mungkin kalau kita sikatnya tidak kita bersihkan ya. Pasti kita bersihkan dengan cara menyemburkan air bersih ya. Yang berikutnya adalah kita kembalikan atau kita letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, itu ya. Nah, jadi anak-anak kalau dalam kehidupan sehari-hari ini algoritmanya ini seperti ini ya. Beda kalau kita algoritmanya menggunakan komputer ya. Kalau menggunakan komputer itu algoritmanya pasti kita diprogram dulu, dibuat dulu sehingga program itu bisa digunakan ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai ya, atau langkah-langkahnya. Nah, tadi ya langkah-langkahnya sudah Ustaz jelaskan, seperti membuat kue, menggosok gigi, ataupun membuat lipatan-lipatan kertas dari origami. Next, berikutnya adalah kita di halaman berikutnya. Nah, ini di halaman berikutnya adalah algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Nah, yang ini yang untuk komputer ya. Sebelum membuat program ya, ini ya programmernya ya, atau orang ya, harus merencanakan apa yang ingin mereka buat. Harus direncanakan dulu ya, misalkan ingin membuat program dalam mendesain atau segala macam, tentu kita membuat dulu program-program sehingga nanti bisa
gunakan atau membuat program-program lainnya ya. Nah, programmer menulis algoritma untuk memerintah komputer melakukan suatu tugas ya. Nah, seperti kita ketahui anak-anak ya, dalam membuat suatu program itu tentunya harus memiliki keahlian yang khusus ya, atau orang yang ahli di bidangnya ya, sehingga programnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau dimanfaatkan oleh orang lain ya. Urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma dalam komputer harus tepat. Jika tidak, program tidak akan bekerja dengan baik. Nah, jadi harus dibuat sedemikian sedemikian lengkap ya, sehingga program itu bisa digunakan dengan baik. Apabila kita salah dalam memprogramnya, maka akan terjadi kesalahan pada programnya sehingga tidak bisa digunakan ya. Makanya di sini orang-orang yang ahli saja yang bisa menggunakan atau membuat program ya. Nah, berikutnya adalah algoritma dalam komputer juga harus ditulis detail mungkin agar komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang kita berikan. Nah, dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman ya. Di sini mungkin orang-orangnya yang ahli saja di bidangnya ya yang bisa membuat program ya. Tentunya kita atau anak-anak Ustadz mungkin bisa dalam menggunakannya saja ya, menggunakannya contohnya seperti yang ada program-program di dalam komputernya atau di laptopnya ya. Nah, karena untuk membuat program itu tidak mudah, perlu belajar terus ya, sehingga mengerti dan bisa membuat program tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Ada diagram alirnya ya. Nih, tanda panah ini, ada kotak nih. Yang pertama menulis algoritma. Kedua menyusun kode dengan bahasa pemrograman ya. Menyusun kode-kodenya. Kode-kodenya kan yang pernah saya jelaskan kan, untuk bahasa pemrograman itu kode-kodenya bisa berupa angka ataupun bisa berupa huruf ya, disusun sehingga menjadi suatu program yang nantinya di sini ada kompilasi penerjemahan ke bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini juga ya supaya bisa dibaca oleh mesin, bahasa mesin, sehingga nanti komputer dapat memahami dan menjalankan perintah ya. Nah, mungkin di sini anak-anak Ustadz masih agak sedikit bingung ya mengenai membuat suatu kode atau bahasa pemrograman, karena di sini cuma dijelaskan secara singkat saja ya. Tapi kalau untuk mendalami untuk membuat program ataupun segala macam, biasanya itu memerlukan waktu yang cukup lama ataupun orang yang mahir atau orang yang ahli di bidangnya ya. Berikutnya di poin yang kedua, penulisan algoritma. Nah, algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi yang disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir ya. Nih diagram alir yang tadi ya yang saya jelaskan, diagram alir yang ada tanda panahnya ini. Nah, pada diagram alir perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti ya. Nah, berikut simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan. Nah, ini bisa dilihat ya pada tabel berikut ini ya, anak-anak ya. Nomor 1 di sini seperti lingkaran oval ya, yang berbentuk seperti lonjong ini ya, yang artinya memulai atau selesai. Ya, yang berikutnya seperti tanda simbol kotak seperti ini ya.
yang artinya adalah pengolahan data atau pemrosesan dan perhitungan. Yang berikutnya adalah seperti tanda panah yang merupakan aliran perintah. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya, ya, contohnya seperti ini. Nanti ada di halaman berikutnya contohnya ya. Dan berikutnya adalah simbol. Nah, ini simbolnya seperti ya segi 4 ya. Segi 4 tapi berbeda arah ya segi 4-nya anak-anak. Nah, yang artinya adalah menilai keputusan atau perbandingan. Artinya ya, yang berikutnya adalah ini juga ya, simbolnya dan memiliki arti data masuk atau data keluar. Nah, kita lihat contohnya di halaman berikutnya. Di sini ada contohnya ya. Kamu telah mengetahui bahwa algoritma dalam menulis menggunakan narasi atau dengan diagram alir. Sekarang ingatlah kembali algoritma untuk menggosok gigi, ya. Perhatikan algoritma tersebut dalam bentuk narasi dan diagram alir berikut. Nah, di sini bentuk narasinya ya. Yang pertama tadi kan adalah oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Lalu langkah yang berikutnya adalah atau algoritma berikutnya adalah menggosok gigi. Selanjutnya jika gigi belum bersih maka kembali menggosok gigi. Yang berikutnya langkahnya adalah jika gigi sudah bersih maka berkumur-kumur menggunakan air bersih ya. Yang berikutnya adalah bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Tentunya kita habis sikat gigi ya, pasta gigi atau busa dari pasta gigi itu kan masih ada di sikat giginya, sehingga kita bersihkan dengan cara menyimburnya menggunakan air. Dan kalau sudah perintah berikutnya semua selesai, yang selanjutnya langkahnya adalah kita kembalikan atau kita letakkan sikat gigi di tempatnya kembali ya. Nah, di sini. Nah, ya. Di sini kan ada tadi arti simbolnya ya, arti simbolnya untuk yang berbentuk oval ini tadi ya. Nah, ini kan artinya untuk memulai atau selesai. Nah, berarti menggunakan simbol bulat ini. Yang berikutnya adalah ini ya simbolnya ya. Yang artinya adalah data masuk atau data keluar. Yang pertama contohnya seperti kita melakukan atau mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, yang berikutnya adalah ini seperti segi 4 ya. Segi 4 yang artinya melakukan atau pengolahan data. Pengolahan data seperti melakukan proses ya, proses yaitu dalam menggosok gigi ya. Menggosok gigi, prosesnya menggosok gigi. Yang berikutnya adalah simbolnya ini artinya menilai keputusan atau perbandingan ya. Maksudnya menilai keputusan itu apakah gigi sudah bersih ya ataukah belum ya. Nah, jadi bisa menggunakan simbol yang seperti ini ya. Yang berikutnya adalah prosesnya berkumur menggunakan simbol yang segi 4 ini ya. Di sini juga sama ya, prosesnya bersihkan sikat gigi ya. Ini juga sama, letakkan sikat gigi di tempatnya kembali. Dan simbol yang bentuk oval ini yang tadinya untuk mulai dan juga untuk selesai ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustadz jelaskan tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini mungkin Ustadz jelaskan saja ya, tidak ada tugas. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimaknya ya.
Nah, berikutnya di materi berikutnya nanti Ustadz sambung ke minggu depan ya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk anak-anak. Kesimpulannya adalah algoritma itu bisa artinya ya seperti langkah-langkah ya, langkah-langkah yang sudah Ustadz jelaskan tadi ya, atau di dalam komputer itu langkah-langkah untuk membuat suatu program yang dilakukan oleh programmer ya, yang nanti dimasukkan ke dalam komputer programnya tersebut ya, langkah-langkahnya untuk membuat program yang nantinya bisa digunakan oleh orang lain ya, atau algoritma dalam kehidupan sehari-hari seperti kita melakukan suatu aktivitas kita ya, baik menghitung atau belajar menghitung ya, atau membuat yang lainnya kan memerlukan langkah-langkah atau proses ya. Itu yang disebut dengan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih anak-anak. Ustadz tutup sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.